baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan yaitu dengan tema pewaris para nabi. Ya. Nah, ini pewaris para nabi itu Pak Hendra, siapa kira-kira yang menjadi pewaris para nabi? Nah, bisa saja kita ini, ya kita ini yang jadi pewaris para nabi, asal nanti memenuhi kriteria seperti ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang mulia, innal ulama'u warasatul anbiya'i, innal anbiya'a lam yurasu dinaru wala dirham. Sesungguhnya ulama itu adalah para waris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan ataupun tidak diwariskan, yaitu dirham dan dinar dan dinar dan dirham. Innama warisul ilma paman ahoda bihi faqad ahoda bihadul wafir, riwayat Tirmidzi. Dan sesungguhnya yang hanya mewariskan ilmu, nah, jadi para nabi itu hanya mewariskan ilmu, dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ya, maka ahoda bihadul wafir, maka ia telah mengambil warisan itu dengan yang sebaik-baiknya. Jadi warisan para ulama, warisan para nabi itu adalah hanya ilmu yang diberikan kepada kita ini, ya. Jadi kita itu bisa saja sebagai warisan para nabi. Nah, jadi di sini ulama, ya, siapa ulama itu? Ulama adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam, memahami syariat Islam, dan menjadi tauladan bagi umat Islam. Itu adalah ulama. Ya, kita kalau menjadi teladan, itu adalah ulama. Kita menjadi memahami syariat Islam, itu adalah ulama. Dan juga ahli dalam syariat Islam dan ilmu agama. Nah, ulama juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya, itu dalam surat pertama, dalam surat Fatir ayat 28, ya, yaitu wa minan nasi wad dawabi wal an'ami talifa alwanuha kadalik. Demikianlah dari manusia dan binatang ternak, mereka itu bermacam-macam warnanya. Dan sesungguhnya innama yasallahu min ibadil ulama, dan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya itu ulama adalah ulama. Jadi ulama itu yang takut terhadap Allah. Yang siapapun yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya. Innallaha azizul ghafur, sesungguhnya Allah itu yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu dalam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197, awalam yakul lahum ayatan ayyalamahu ulama Bani Israil. Apakah tidak cukup, ya, bukti-bukti bagi mereka bahwa para ulama Nabi Bani Israil adalah mengetahuinya.
zaman Nabi Bani Israil pun yang disebut ulama adalah orang yang mengetahui tentang agama Islam, mengetahui tentang Rasulullah SAW sebagai Rasul. Nah, jadi ulama itu ya juga ada mutarodifnya atau yaitu sinonim lah. Sinonim dari ulama itu pertama adalah di dalam surat Al-Ankabut ayat 43 yaitu al-alimun, yaitu orang yang punya ilmu, itu adalah ulama ya, termasuk guru ya, juga dosen itu ulama kalau dia adalah ada korelasinya dengan Islam. Kemudian dalam surat Al-Imran 90 ulama itu adalah ulul albab. Nah, itu ulama yaitu yang punya akal atau punya pemikiran. Ya, itu adalah ulama. Kemudian di dalam surat Al-Imran 13-nya adalah ulul absor. Ya. Ulul absor adalah orang yang punya pandangan, ya, orang punya pandangan. Itu adalah ulama. Kemudian dalam surat Toha ayat 64 yaitu ulun nuha, juga orang yang punya berakal. Ya, jadi masih akalnya itu yang apakah ini dilarang atau tidak? Nuha itu aslinya ini dilarang ya. Yang tahu yang dilarang itu adalah ulama. Kemudian ulul ilmi yaitu dalam surat Al-Imran ayat 12 yaitu yang punya ilmu. Ya, itu ilmu. Itu juga ulama. Ya, kemudian 6 utul ilmi. Ya, yang utul ilmi. Yang di dalam surat Rum 56 itu utul ilmi itu adalah yang selalu mengambil pelajaran, ya. Lalu kemudian dengan apa saja yang ada di ini itu adalah pelajaran bagi kita, baik berupa kesedihan, kegembiraan, peristiwa-peristiwa alam ini adalah semua adalah merupakan pelajaran. Itu adalah ulama. Ya. Nah, jadi kita ini juga bisa sebagai ulama jika memenuhi syarat seperti itu. Itu ulama yang pewaris para nabi. Kemudian pada dasar intinya, pada dasarnya bahwa para nabi itu hanyalah pemberi peringatan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Tidaklah kami, kata firman Allah dalam surat Al-Quran, tidaklah kami mengutusmu Muhammad. Kepada Nabi juga diutus illa mubasysyiran wa nadhiran, kecuali untuk memberikan kegembiraan atau kabar gembira kepada gembira dan juga sebagai nadir, nadir sebagai peringatan. Itu jadi saya ini adalah sebagai nadir, ya, peringatan, dan memberikan kabar gembira nanti di hari kiamat akan memperoleh kebahagiaan yang tentunya tidak butuh upah, ya, pada tersebut. Jadi para nabi itu atau pewaris nabi juga adalah mereka yang tidak butuh upah, ya, tidak butuh upah, ya. Inna ajriya ilallah la ajriya, itu tidak butuh upah, tidak butuh upah, karena sesungguhnya upah itu hanya cukup dari Allah. Inna ajriya ilallah, itu cukup, upah itu dari Allah. Ya, kita diberi makan, diberi itu dari Allah, ya, cukup. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 104, wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, ya, kata Allah, ya, janganlah sekali-kali itu meminta, ya, dari apa yang telah kita berikan ilmu kepada mereka.
itu adalah min ajrin, dari upah. Ya, tidak boleh memberi upah. Kita dakwah di sini, ya, mana upahnya, mana amplopnya, dan sebagainya. Nah, inilah ya, ini. Tapi kita tetap adalah sebagai pewaris Nabi, memberi ilmu. In huwa illa dzikrul alamin, illa dzikrun lil alamin. Karena kita berada ataupun pewaris para nabi ini adalah kecuali adalah memberikan pelajaran, pengajaran lil alamin kepada seluruh alam ini. Ya. Nah itu yang saya bisa sampaikan ya. Ini ada ini ya, jadi ada yang apakah wajib mengenai ini, mengenai apa namanya samaran ya, apakah wajib dulu atau jawaban dulu? Nah, ini bagi mereka yang malas ya, karena dia punya kodok ya, saya kodok heula cenah, katanya wajib dulu. Akhirnya pada bulan sawah ini kodok tidak, sawalan tidak. Kata saya sebetulnya kalau ingin kita memperoleh pahala 350 hari ya, daripada hanya 30 hari, sawalan dulu aja ya. Nanti kalau memang 1 hari mah ya bolehlah kodok dulu kalau 1 hari 2 hari. Tapi umpamanya kalau sampai ke 6 hari ya, itu kita malas, kodok dulu saja. Sawalan dulu. Sawalan tidak hanya sebulan. Kalau kodok bisa di hari-hari yang lain. Sayalah kalau kita itu akan mengalaminya, tidak akan meninggal. Dia takut meninggal, tidak. Tapi kalau masih kita memerlukan, ingin pahala yang itu adalah sawalan dulu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya ada semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Mohon maaf. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.